Hari ini kita akan membahas sebuah bab penting dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Saya harap Anda akan menikmati perjalanan sejarah kita bersama. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret tahun 1946. Salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan NICA Belanda. Aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan NICA. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni, seperti lagu atau film. Sebelum kita terjun lebih dalam, mari kita lihat latar belakang sejarah yang membawa kita ke pertempuran Bandung pada tahun 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu, Inggris pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI Allied Forces Netherlands East Indies datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia II melawan Jepang. Awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang. Namun, ternyata Belanda atau NICA membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda. Pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Angkatan Perang Indonesia merespons dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang menjadi markas besar sekutu, pada malam tanggal 24 November tahun 1945. Pada tanggal 27 November tahun 1945, Kolonel Mahdenel selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mer. Datuk Jamin, agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November tahun 1945 pukul 12 harus dipenuhi. Jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak digubris sama sekali. Beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Tanggal 17 Maret tahun 1946, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stopford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Menindaklanjuti ultimatum tersebut, pada tanggal 24 Maret tahun 1946 pukul 10, Tentara Republik Indonesia TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Rakyat mulai diungsikan. Sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Warga yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu. Pasukan TRI punya rencana yang lebih besar lagi. TRI merencanakan pembakaran total pada tanggal 24 Maret tahun 1945 pukul 24, namun rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20 dinamit pertama telah meledak di gedung Indisia Restaurant. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan Tentara Republik Indonesia melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu, Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Tokoh Bandung Lautan Api. Dari Indonesia, Muhammad Endang Karmas, Muljono, Datuk Jamin, Sultan Syahrir, Kolonel A.H. Nasution. Dari Belanda, Brigadir Mahdenel, Letnan Jenderal Montagu Stopford. Cerita heroik terkait dengan bumi hangus kota Bandung oleh Nasution dan kawan-kawan itu belakangan melahirkan lagu perjuangan Halo Halo Bandung. Itu tadi kisah singkat tentang Bandung Lautan Api. Ingatlah, sejarah adalah bagian dari identitas kita. Mari lestarikan dan teruskan mewariskannya ke generasi selanjutnya.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar kita semua bisa belajar lebih banyak lagi bersama. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan cintai sejarah kita.